Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Dua Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berbeda sikap saat melihat masyarakat dicurangi terkait minyak kita kemasan isi 1 liter, namun hanya berisi 700 ml. Kedua menteri tersebut yaitu Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saat diminta tanggapan soal viralnya video minyak kita kemasan 1 liter namun hanya berisi 750 ml di media sosial, Mendak Budi menyebut hal itu merupakan kasus lama. Alasan ia menyebut video tersebut merupakan kasus lama karena produsen minyak kita yang melakukan kecurangan dari PT Nafiata Nabati Indonesia dan sudah pernah ditindak oleh Kemendak. Pada Januari 2025, Kemendak pernah melakukan penyegelan terhadap gudang PT Nafita Nabati Indonesia di Kedung Dalem Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Gudangnya disegel karena perusahaan pengemas ulang atau repacker minyak goreng tersebut ditenggarai melakukan beberapa pelanggaran terkait minyak goreng. Ia memastikan bahwa minyak kita yang isinya hanya 750 ml itu sudah tidak lagi beredar di masyarakat. Proses tindak lanjut oleh kepolisian pun masih berlangsung. Berbeda dengan Mendak Budi, Menteri Amran melakukan sidak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 Maret. Dalam sidak tersebut, ia menemukan minyak kita yang dalam kemasannya 1 liter, namun isinya kurang dari itu, di mana isi minyak goreng dari produk minyak kita hanya 750 hingga 800 ml, padahal di kemasan tertulis 1 liter. Mentan pun mengancam penyegelan produk tersebut lantaran ditemukan jumlah isi minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasan yang tertera. Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 8 Maret sore. Saat berbincang dengan kepala desa setempat, Presiden kaget ketika mengetahui banjir butuh waktu 10 hari untuk surut. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Desa Buni Bakti Sidi Sumardi menyebut Prabowo langsung menawarkan solusi untuk mengatasi banjir di Babelan. Kepala negara berjanji akan memperbaiki infrastruktur dan tata ruang di kawasan tersebut. Selain itu, Prabowo juga sempat menanyakan soal program andalannya makan bergizi gratis atau MBG. Namun Sidi menyebut bahwa MBG belum berjalan di desanya. Prabowo kemudian menelpon Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana untuk menindaklanjuti hal tersebut. Saat meninjau lokasi banjir, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Prabowo di Babelan disambut dengan penuh antusias oleh warga. Lantaran tiba di lokasi menjelang maghrib, Presiden akhirnya berbuka puasa bersama warga korban banjir.
Tanggul Sungai Tuntang yang berada di Dusun Mintreng, Desa Batu Tagung, Gubuk kembali jebol Minggu 9 Maret pagi. Akibatnya banjir melanda Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Bahkan sekira 650 keluarga juga ikut terdampak. Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi menyebut data warga yang terdampak dapat berubah seiring asesmen yang dilakukan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir. Disebutkannya banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya pada sejak akhir Januari lalu. Pemicu banjir ialah debit air yang tinggi dari Sungai Tuntang yang tak mampu ditahan hingga akhirnya tanggul jebol. Dalam upaya mengatasi banjir tersebut, BPBD Jawa Tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA, dan pemerintah Kabupaten Grobogan. Alat berat seperti 2 unit ekskavator dan 1 bulldozer disiagakan di lokasi. Rencananya akan ada penambahan alat berat yakni 3 unit ekskavator diharapkan mempercepat proses perbaikan. Seorang suami santai berjualan meski istri dan anaknya tewas akibat banjir di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Aang bahkan sampai membuat warga di Kampung Gumelar, Pelabuhan Ratu, Sukabumi menjadi sangat emosi. Betapa tidak, Aang berkuku bahwa istri dan anaknya sudah mengungsi. Padahal istri dan anaknya ditemukan tewas akibat terjebak saat banjir di Pelabuhan Ratu. Video Aang menjadi viral di media sosial. Raut wajah Aang juga nampak sama sekali tidak menunjukkan kesedihan atas meninggalnya anak dan istri dalam banjir Pelabuhan Ratu. Ada seorang pria pula yang memarahi Aang menggunakan bahasa kasar. Aang berkuku bahwa istrinya Santi alias Zahra dan sang anak Nurul berusia 3 tahun sudah mengungsi ke Cikakak, Desa Margalaksa, Kampung. Video itulah yang menjadi pemicu warga menjadi sangat geram. Bahkan tim SAR pun sempat mengecek keberadaan Santi dan Nurul di Cikakak. Ibu dan anak itu justru ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa pada Jumat 7 Maret. Kasih Operasi Kantor SAR Jakarta Ahmad Rizkiansyah mengatakan bahwa Santi ditemukan di bawah material rumah yang roboh. Saat ditemukan, posisi Santi sedang memeluk anaknya Nurul. Santi dan Nurul terjebak di dalam rumah saat banjir Pelabuhan Ratu pada Kamis 6 Maret terjadi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan bakal menerapkan larangan perjalanan bagi orang-orang dari sejumlah negara, termasuk mayoritas Muslim. Larangan ini berkaitan dengan perintah eksekutif yang Trump keluarkan pada 20 Januari 2025 karena alasan keamanan. Dikutip dari The Independent pada Senin 10 Maret, Trump sebelumnya berjanji akan mengembalikan larangan perjalanan pada hari pertama masa kepresidenannya meski belum terrealisasi hingga saat ini. Pada periode pertama menjabat, Trump memberlakukan larangan perjalanan bagi warga dari sejumlah negara mayoritas Muslim yang disahkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 lalu. Aturan itu sebenarnya sudah diajukan sejak 2017, di mana ia ingin melarang warga dari 7 negara mayoritas Muslim, termasuk pemegang kartu hijau, memasuki Amerika Serikat. Namun, kebijakan itu ditolak oleh pengadilan. Trump kemudian mencoba lagi dengan mengecualikan pemegang kartu hijau dan menghapus Irak dari daftar larangan, namun tetap tidak disetujui. Ia pun kembali menandatangani versi ketiga dari larangan tersebut yang mencakup 6 negara mayoritas Muslim serta Korea Utara hingga akhirnya disahkan. Larangan itu berlaku hingga tahun 2021 sampai akhirnya Presiden Joe Biden secara resmi mencabutnya. Saat ini Trump dilaporkan menambahkan Afghanistan dan Pakistan dalam daftar negara yang warganya dilarang memasuki Amerika Serikat. Sementara itu, negara lain yang menjadi target larangan selama masa jabatan pertama Trump mungkin kembali masuk dalam daftar. Di antaranya Kuba, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Venezuela, dan Yaman.